warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, kita minimal 17 kali sehari memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk jalan yang lurus. Allah pasti mendengarkan. Allah tahu kita sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh dalam berdoa, tapi semua pasti didengar. Dan Allah Maha Baik memberikan petunjuk kepada kita lewat caranya. Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, yang tidak ada lagi wahyu. Allah menggerakkan siapapun yang Dia kehendaki dengan cara apapun yang Dia kehendaki agar kebenaran itu sampai kepada kita. Bisa lewat radio seperti ini juga takdir Allah. Bisa lewat buku, bisa lewat CD, VCD, bisa lewat guru, lewat teman, bisa lewat anak, lewat pembantu, lewat siapa saja. Kalau itu kebenaran, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kalau itu kebenaran, pasti datangnya dari Allah. Sayangnya bagi orang-orang yang sombong itu tidak suka menerima kebenaran kecuali dari orang yang Dia kehendaki saja. Padahal Allah ngasih petunjuk lewat siapa saja. Lewat siapa saja. Mungkin lewat kucing. Bagaimana kucing ngasih tahu kita? Ya Allah tahu ada mau kena yang jarang dicuci. Lalu kucing jauh-jauh tuh dari pasar impres ke sini khusus untuk ngencingin mukena itu. Dari segitu banyaknya 100 ada ibu-ibu, tetap saja yang dipipisin pasti yang ditentukan Allah untuk diberitahu. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang tidak sengaja. Semuanya terjadi biiznillah. Tidak ada nikmat yang bisa datang kecuali dengan izin Allah. Tidak ada musibah yang bisa menimpa kecuali dengan izin Allah. Oleh karena itu, kalau kita ada yang mengkritik, memberi saran, mengoreksi, sepedas dan sepahit apapun, kalau itu benar, itu adalah karunia Allah yang harus kita syukuri, dan itu adalah permintaan kita. Aneh, kita minta, ketika diberi kita malah menolak dengan memberi 1001 alasan, menjawab, membantah, membangkang, bahkan jengkel dan marah. Kenapa? Kita ngaji, kemudian kita ngaji salah, ada yang mengoreksi, itu kan karunia Allah. Kang, maaf, itu bacaannya salah. Kamu sok tahu. Kenapa? Harusnya kita bersyukur. Kita ngaji, Allah Maha tahu ngaji kita salah. Lalu Allah takdirkan hambanya yang tahu ilmunya memperbaiki kita. Bukan harusnya disyukuri? Kita banyak bicara, lalu ketemu orang, Kang maaf ya, Akang tuh termasuk NATO, no action talk only, banyak ngomong kurang aksi. Enak aja kamu ngomong, kamu yang gak benar. Kenapa marah? Harusnya kita bersyukur, ada yang mengingatkan. Kang, itu dalil yang dikatakan tadi gak jelas tuh asal usulnya. Kamu baru tahu apa? Kenapa? Kenapa harus marah? Mas maaf ya, kalau saya lihat penampilan Mas dan sikap Mas termasuk pelit, kedekut, buntut kasir, cap jahe. Mana yang naon alapung ke orang? Mau ngapain alapung orang? Kalau kita pelit, lalu dikasih tahu kita pelit, kenapa marah? Jadi orang-orang yang tidak suka menerima saran, tidak suka menerima koreksi, kritik, itu adalah orang-orang yang aneh. Dia minta, tapi ketika diberi dia marah. Tidak ada bahayanya diberi saran, tidak ada bahayanya dinasehati, tidak ada bahayanya dikritik sepedas apapun, tidak ada bahayanya. Malah syukur orang sudah mau-maunya syariatnya mau ngurusin kekurangan kita. Benar? Orang-orang yang sombong, orang yang tidak suka terhadap kebenaran, batarul haq wa ghamtun nas,
orang yang takabur. Makanya Allah benci sekali kepada orang yang takabur. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Orang yang di dalam hatinya sombong tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena dia benar-benar merasa dirinya benar. Yang tepat kita tuh merasa bodoh, karena memang bodoh. Kita sangat perlu nasihat, koreksi, kritik, karena kita ini memang bodoh. Dan Allah tahu kita bodoh. Allah gerakan siapa saja yang dia kehendaki. Lewat siapa? Allah suka-suka Allah saja ngasih tahu. Tapi orang yang sombong tidak mau terima, karena dia sudah merasa dirinya kebenaran. Ayo mulai sekarang kalau ada yang ngasih saran, kritik, koreksi, udah nggak usah lihat orangnya, lihat yang menggerakkannya. Siapa? Ini pasti nih. Kita misalkan tidak puasa nih, tiba-tiba teman ngasih tahu, kenapa friend kok kamu nggak puasa hari ini? Pasti maunya bela diri. Saya sebetulnya sudah niat puasa, hanya tadi ketelan aja sepiring. Itu bukan ketelan, hadirin. Kenapa kamu nggak puasa? Aduh, Allah pasti nih ngasih tahu dia, ya nggak? Ya insya Allah nanti Senin depan saya saum. Gitu. Kenapa nih? Kok kelihatannya sibuk aja dengan SMS. SMS apa dulu? Ini SMS penting. Padahal tahu ini SMS-nya nggak penting. Udah tinggal koreksi. Ibu, kenapa ibu kok di depan anak tuh terus main handphone aja? Ini Allah yang menggerakkan. Ini kan masalah penting. Ini juga urusan untuk mendidik anak. Nah, orang-orang yang sombong selalu saja punya jawaban untuk berdalih. Kenapa? Karena dia tidak mau disalahkan, tidak mau dianggap salah, tidak mau dianggap kurang. Apa sih beratnya kita ngaku kalau kita salah, kita kurang? Gak ada beratnya. Orang-orang yang sombong itu lebih sibuk mencari kedudukan di sisi orang daripada di sisi Allah. Makanya berdalih saja, terus aja cari alasan untuk bela diri. Bahkan yang jelek itu nyerang. Kamu baru juga pesantren 3 hari udah banyak ngomong gini. Pakai dong, saya udah lama di sini. Terus nyerang. Tahu apa? Kau masih muda, masih hijau. Saya sudah hijau tua ya. Makanya maaf kalau kita sudah mulai sering bereaksi, membela diri, bahkan menyerang orang yang mengoreksi. Itu ciri kesombongan diri kita. Padahal ini boleh jadi merupakan buah daripada permohonan kita supaya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudaraku sekalian, marilah kita lebih peka dari hari-hari yang kita jalani ini. Kalau ada yang memberikan input, masukan, kritik, koreksi, sepedas apapun caranya, kalau itu kebenaran, itu karunia Allah. Itulah yang kita minta, itulah yang selalu kita mohon kepada Allah, dan Allah ngasih. Kalau caranya kurang enakan, ya berarti kita dapat 2, 1 dapat masukannya, 2 dapat pahala sabarnya. Benar? Harusnya kita berterima kasih. Jawaban terbaik untuk sebuah kritik, saran, koreksi adalah bukan ngomong. Jawaban terbaik adalah evaluasi diri dan perbaiki diri lillahi ta'ala. Kita memperbaiki diri bukan supaya puas orang yang mengoreksi. Misal seorang istri dikoreksi oleh suami, Bu, ibu ayo dong kurangi ngomongnya, jangan kebanyakan pergi ke pengajian yang di dalamnya hanya ngomongin orang. Cari pengajian yang benar-benar bersih, yang tidak hanya ngumpul-ngumpul tapi benar-benar membuat kenal dengan Allah. Bapak lihat ibu teh rajin ke pengajian tapi dampaknya kurang. Apalagi bapak mah nggak pernah ke pengajian. Mana ada di Indonesia pengajian bapak-bapak, di mana juga pengajian ibu-ibu, udah rewel gini. Harusnya dengar baik-baik. Sebaik-baik jawaban adalah memperbaiki diri. Perbaiki diri bukan supaya suami senang. Kita memperbaiki diri bukan supaya guru senang. Kita memperbaiki diri kita sebagai syukur ke Allah. Kalau kita memperbaiki diri karena orang, kalau kita memperbaiki diri demi pujian orang, enggak lama itu dan cenderung topeng.
Yang diperbaikinya hanya lahiriahnya. Nanti ketika orang itu nggak muji-muji, berhenti dia. Saya sudah 2 bulan memperbaiki diri, tetap aja nggak dihargai. Mendingan kayak dulu, gitu. Tapi kalau orang memperbaiki diri karena Allah, orang mau muji, mau tidak muji, mau mengakui atau tidak, itu mah nggak penting buat kita. Yang penting kita jadi baik dan disukai Allah, titik. Ada saatnya Allah menguji kita, orang tetap tidak memuji kita, nggak apa-apa. Tidak bahaya kok dihina orang. Yang bahaya itu dihinakan Allah. Orang yang menghina kita nggak punya apa-apa, dia sama-sama nebeng di dunia ini, benar? Oleh karena itulah saudaraku sekalian, tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini menjadi penting kalau kita yakin yang memberi hidayah taufik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ayo mari kita buka mata hati kita lebar-lebar terhadap masukan, input, saran, kritik, koreksi, dan supaya lebih ringan kita harus anggap Allah lah yang memberikan masukan lewat siapa yang Dia kehendaki dengan cara apa yang Dia kehendaki. Kuncinya syukuri dengan memperbaiki diri, syukuri dengan berterima kasih kepada yang mengoreksi, dan syukuri ini sebagai karunia Allah yang ciri Allah sayang, membuat kita ingin menjadi lebih baik. Insya Allah. Alhamdulillah jam 5:15 sudah tiba. Bagaimana Pak Operator? Maaf, bagaimana? Sudah dihubungi kan? Alhamdulillah. Sudah terhubung, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Alhamdulillah. Semoga sehat dan istiqomah dalam berjuang. Pemirsa dari usia berapa berkecimpung dalam dakwah, Pak? Paling tidak setelah lulus 25. Alhamdulillah. Menjelang 70. Sekarang menjelang 70, 69. Alhamdulillah, semoga panjang usianya dan berkah. Para pendengar